S- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Hizkia Sains Asajuli Samsudin. Di sini saya akan memaparkan terkait case-based learning dengan menggunakan video ini, yang mana video ini nantinya akan untuk memenuhi case-based learning dari mata kuliah deteksi molekuler. Nah, selanjutnya adalah kita mengetahui tentang laksi beta galaktosidase. Karena pada case-based learning ini sendiri itu dipertanyakan tentang bagaimana cara kita mengekspresi dari laksi beta galaktosidase. Nah, laksi beta galaktosidase ini sendiri merupakan salah satu enzim hidrolase yang mana termasuk dalam operon yang berfungsi untuk mempercepat reaksi konversi. Galaktosidase ini sendiri memiliki 3 aktivitas enzimatik. Yang pertama, dapat membelah disakarida laktosa untuk membentuk glukosa dan galaktosa. Yang kedua, enzim dapat mengkatalisis transgalaktosilasi laktosa menjadi alolaktosa. Dan yang ketiga, alolaktosa dapat dipecah menjadi monosakarida. Alolaktosa yang mengikat reseptor laksi dapat menciptakan loop umpan balik positif yang mengatur jumlah galaktosidase dalam sel. Nah, untuk mengetahui ekspresi dari laksi beta galaktosa ini sendiri, ada beberapa metode. Dan menurut saya, metode yang dapat digunakan itu ada 2. Yang pertama adalah ELISA. ELISA merupakan prosedur imunologis berdasarkan reaksi AGAB yang dimonitor dengan pengukuran enzim. Teknik ELISA pertama kali diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Peter Perman dan Eva Engvall. Mereka menggunakan teknik ini dalam bidang imunologi, yaitu ELISA konvensional, untuk menganalisis interaksi antara antigen dan antibodi di dalam suatu sampel, di mana interaksi tersebut menggunakan suatu sel enzim yang berfungsi sebagai pemberi sinyal. Pada dasarnya, ELISA memiliki 4 langkah prinsip, yaitu terdiri dari pelapasan, pemblokiran, pengaktifan antigen dan antibodi, dan juga pengembangan warna. Metode ELISA didasarkan pada kerja imunologi yang dikombinasi dengan reaksi enzimatik. Reaksi imunologi dalam sistem ELISA adalah adanya ikatan antigen antibodi atau sebaliknya. Reaksi enzimatik antara enzim dan reaktan digunakan untuk menandakan adanya reaksi yang kemudian dapat diukur secara kualitatif berdasarkan pada perubahan warna dalam sistem. Keunggulan metode ini adalah reaksinya yang cepat dan relatif murah jika dibandingkan dengan metode molekuler lainnya. Yang kemudian adalah metode kedua adalah SDS Patch. SDS Patch sendiri merupakan metode yang digunakan secara luas untuk analisis kualitatif campuran protein. Metode ini biasanya digunakan untuk memantau purifikasi protein, dan karena metode ini didasarkan pada pemisahan protein berdasarkan ukuran, maka dapat pula digunakan untuk menentukan berat molekul relatif suatu protein. Nah, SDS batch ini memisahkan protein nih berdasarkan molekul, sehingga berat molekul protein bisa diestimasi dengan cara merunning protein standar atau marker yang berat molekulnya telah diketahui. Nah, kemudian adalah tahapan dari SDS batch. Sebenarnya tahapan SDS batch ini sendiri ada 4 ya. Saya kurang memasukkan 1, yaitu yang pertama preparasi, yang kedua transformasi ke E. coli, dan yang ketiga itu ada overekspresi, dan yang terakhir adalah hasil. Nah, untuk yang pertama adalah preparasi. Dalam preparasi ini sendiri dilakukan isolasi plasmid, yang mana bertujuan untuk mengisolasi plasmid rekombinan di dalam sel bakteri. Koloni tunggal putih mengkilap yang merupakan hasil transformasi dibiarkan dalam medium LB cair yang mengandung antibiotik. Kemudian didiamkan semalaman pada shaker inkubator. Isolasi plasmid dilakukan menggunakan kit Gineaid, kultur bakteri yang telah ditumbuhkan dan dishaker, lalu diambil peletnya. Plasmid hasil isolasi dapat diverifikasi dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Yang kedua adalah transformasi ke bakteri E. coli. Proses pengkompetenan sel dilakukan dengan menggunakan kit termo. Proses kompeten dilakukan dalam larutan pre-warmed pada suhu 30 derajat Celcius lalu disentrifus. Kemudian pelet ditambahkan larutan seal solution dan diinkubasi dalam es. Kemudian setelah itu disentrifus kembali, kemudian pelet ditambahkan tea solution dan diinkubasi. Lalu dipindahkan ke dalam tabung microtube baru, kemudian diinkubasi kembali. Dan selanjutnya
campuran larutan tersebut dikultur pada media LB yang telah berisi antibiotik. Nah, yang ketiga adalah overekspresi. Koloni tunggal yang tumbuh dari bakteri E. coli laxi setelah diinkubasi kemudian diambil dan diinokulasikan ke dalam media LB cair yang mengandung antibiotik, glukosa dan kemudian diseker ya. Nah, untuk menginduksi ekspresi ditambahkan juga isopropil beta D1 tiogalaktoside. Nah, IPTG ketika absorban OD mencapai 0,4 sampai 0,6 pada spektrofotometer. Lalu yang terakhir adalah hasil. SDSP sendiri ini memisahkan protein berdasarkan berat molekul sehingga berat molekul protein bisa diestimasi dengan cara merunning protein standar atau marker yang berat molekulnya telah diketahui. Nah, berat molekul protein diidentifikasi dengan menentukan kurva baku dari marker protein dengan menggunakan log dari berat molekul dan RF, yaitu hasil banding tracking band dan juga tracking total. Setelah diketahui persamaan dari kurva baku, maka persamaan tersebut dapat digunakan untuk menghitung berat molekul dari sampel protein yang kita running. Nah, visualisasi protein ini sendiri dapat dilakukan dengan beberapa metode pewarnaan. Yang mana metode pewarnaan yang umum dilakukan untuk SDS patch adalah dengan menggunakan komasi blue. Kemudian interpretasi dari SDS patch dapat dibaca dengan membuat persamaan regresi linear dari pita marker sebagai standar acuan. Nah, setelah mendapatkan persamaan regresi linear dari marker, kita dapat menghitung berat molekul dari sampel dengan cara memasukkan pada persamaan. Nah, kemudian adalah tahapan ELISA ya. Nah, tahapan pengujian ELISA itu diantaranya absorpsi antigen atau antibodi pada fase padat, penambatan sampel dan reagen, inkubasi, pemisahan dengan reaktan, penambahan reagen enzim, penambahan enzim pendeteksi, dan pembacaan hasil. Nah, untuk pembacaan hasil ELISA, pembacaan enzim ELISA ini menggunakan ELISA Reader dengan dua filter yaitu panjang gelombang 450 dan 650 sebagai acuannya. Nah, hasil dari pembacaan menggunakan ELISA itu berupa nilai optical density atau absorbansi. Absorbansi disajikan dalam bentuk kurva standar atau kalibrasi untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi absorbansi, garis persamaan linear dari kurva standar atau kalibrasi dibuat dengan alat bantu Microsoft Excel dan diperoleh persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, antibodi tidak protektif terhadap kemudian adalah cara menghitung kualitatif dan kuantitatifnya. Untuk hasil dapat berupa kualitatif maupun kuantitatif. Untuk metode kuantitatif itu dapat menggunakan rumus Y sama dengan D tambah dalam kurung A min D tutup kurung per 1 tambah X per C kuadrat B kuadrat. Nah, untuk kualitatif sendiri digunakan untuk melihat ada tidaknya antibodi dan antigennya positif ataupun tidak ditentukan dari terbentuknya warna dalam uji kualitatif. Mungkin itu cukup sekian dari saya pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan atau ada saran dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.